Di episode sebelumnya, Hansu mengajak Eng Hui untuk liburan ke Mokpo, sambil mengenang masa lalu mereka. Namun Hansu sebenarnya ingin meminjam uang dari Eng Hui untuk biaya sekolah anaknya di Amerika. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan cemilan dan minuman. Langsung saja kita saksikan kisah drama AOR Blues episode 3. Saat malam hari, handphone Yong-ok berdering, ada notifikasi pesan yang bertubi-tubi. Yong-ok menerima pesan dari seseorang yang sangat merindukannya. Lalu dia membalasnya akan bertemu bulan depan. Namun raut muka Yong-ok agak sedikit kesal, karena lagi-lagi menerima pesan bertubi-tubi. Siapakah seseorang yang merindukan Yong-ok tersebut? Nanti akan terjawab di episode berikutnya. Siang harinya di pasar, Hansu, adik Hansu mampir di kedai In-gwon dan meminta soju. In-gwon bertanya-tanya, masalah apa yang membuat Hansuk minum soju di siang hari? Hansuk menceritakan kakaknya yang tidak tahu malu. Sejak ayah mereka meninggal, Hansuk mati-matian bekerja untuk membantu agar kakaknya bisa menyelesaikan kuliah. Kakaknya tidak pernah melihat jerih payahnya, bahkan rela menjual rumah untuk membiayai anak dan istrinya di Amerika. In-gwon menenangkannya dan mengatakan, jika Boram sukses, nantinya buat kehidupan Hansu juga. Namun Hansuk hanya menginginkan agar Hansu kakaknya, bisa hidup sederhana saja, dan setelah menjual rumahnya, tidak perlu masih susah payah cari pinjaman ke sana kemari. Sementara itu, Eng Hui yang lagi sibuk menjual ikan di pasar, masih terbayang-bayang tentang ajakan Hansu untuk berlibur ke Mokpo berdua. Lalu Yong-ok yang melihat tingkah Eng Hui yang lagi kasmaran, menanyakan apa yang terjadi. Eng Hui akhirnya menceritakan bahwa akan pergi ke Mokpo bersama cinta pertamanya. Lalu Yong-ok dengan semangat mendukung Eng Hui agar mengakhiri masa lajangnya. Bahkan di rumah pun Eng Hui bertingkah tidak biasa, ia selalu gembira dan bernyanyi. Yong-ok terus menggodanya, dan karena malu, Eng Hui mengejarnya sampai membungkam mulut Yong-ok dengan nasi, agar tidak berbicara lagi. Besoknya, seseorang pria dari pelelangan bertanya kepada Hosik, mengenai pria yang diajak Eng Hui dan mengiranya sebagai pacar Eng Hui. Hosik menjelaskan kalau itu adalah Hansu, teman satu sekolahnya yang sekarang menjadi kepala cabang Bank SS di Jeju. Lalu Hosik menelepon Eng Hui, dan memperingatkan Eng Hui agar tidak bergaul dengan suami orang, sehingga orang-orang di pasar pada membicarakannya. Lalu Hosik bertanya apakah Eng Hui ada di pelelangan ikan. Eng Hui yang lagi gembira berangkat berlibur dengan cinta pertamanya, terpaksa membohongi Hosik, dengan mengatakan bahwa dia lagi berada di pelelangan ikan, dan segera menutup teleponnya. Gak lama kemudian, temannya yang di pelelangan menghampiri Hosik, dan menanyakan kenapa Eng Hui tidak datang ke pelelangan. Sehingga Hosik tahu kalau Eng Hui lagi berbohong, dan segera menghubunginya. Namun Eng Hui menolak panggilannya. Singkatnya mereka bertemu dan naik kapal bersama menuju Mokpo. Eng Hui mulai salah tingkah di depan Hansu, karena masih menyimpan perasaan kepada Hansu, ditambah mengetahui kondisi Hansu yang akan bercerai. Bahkan mereka saling membersihkan remah-remah cemilan yang menempel di mulut mereka, menambah suasana romantis di atas kapal. Sedangkan di pasar, Hosik penasaran kemana perginya Eng Hui. Setelah mengetahui Eng Hui pergi ke Mokpo bersama temannya, In-gwon yang kebetulan di sana juga ikut penasaran, karena teman Eng Hui hanya mereka saja. Lalu In-gwon menerima telepon dari Kim, untuk bertemu membicarakan masalah Hansu. Karena kepo, Hosik juga mau ikut dalam pertemuan tersebut. Selama perjalanan ke Mokpo, Hosik selalu nelpon dan mengganggu Eng Hui. Eng Hui tidak menjawab teleponnya, bahkan sambil bertanya di depan Hansu, kenapa Hosik mengganggu dengan nelpon terus-terusan. Eng Hui mengira bahwa Hosik mau pinjam uang lagi. Eng Hui merasa kesal karena teman-temannya selalu meminjam uang kepadanya. Tentu saja hal itu menyinggung perasaan Hansu, yang hanya bisa terdiam sambil menyetir. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sambil membicarakan mimpi masing-masing. Eng Hui dulunya bermimpi menjadi seorang penyanyi, sedangkan Hansu ingin menjadi pemain basket. Namun mereka terpaksa harus mengubur dalam-dalam mimpi mereka, karena mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin. Eng Hui bersyukur bahwa mereka berdua bisa melewati masa-masa sulit, dan menjadi berkecukupan seperti saat ini. Lagi-lagi Hansu hanya bisa terdiam. Di saat mereka naik kereta gantung, Eng Hui curhat menceritakan kisah asmaranya dengan Hosik.
Mereka sempat pacaran sampai diajak dan ke rumah orang tua Ho-sik di pelosok. Di sana Eng Hui melihat bahwa keluarga Ho-sik berada di bawah garis kemiskinan. Ia merasa putus asa dengan hubungannya, apalagi keadaan keluarganya sendiri yang membuat dirinya harus kerja mati-matian. Lalu Eng Hui meminta Ho-sik untuk putus dengannya, karena ia sudah muak dengan kehidupannya yang miskin saat itu. Ho-sik hanya terdiam, sambil menangis, Ho-sik menggenggam tangan Eng Hui. Setelahnya Ho-sik menjadi kehilangan arah, sehingga sering mabuk-mabukan dan bermain judi. Eng Hui merasa bersalah, dan merasa dirinya orang yang sangat jahat. Hansu menarik nafas dalam-dalam, sambil berkata, bahwa masih lebih baik Eng Hui yang hanya mengkhianati Ho-sik seorang. Sedangkan Hansu merasa mengkhianati ibunya, adiknya, dan mendiang ayahnya yang telah menitipkan keluarga kepadanya. Bahkan Hansu merasa mengkhianati teman-temannya yang sudah mau menjaga ibunya di Jeju. Hansu meminta maaf kepada Eng Hui. Lalu Eng Hui mengalihkan pembicaraan agar suasana tidak sedih lagi, sambil menikmati pemandangan alam dari atas kereta gantung. Mereka melanjutkan jalan-jalan, sambil mengenang kebahagiaan mereka dulu yang sedang berlarian di Mokpo. Hansu saat itu menggendong Eng Hui dan Ho-sik mengejarnya, sedangkan Miran berlari dikejar Ingwon. Eng Hui teringat zaman dulu mereka hanya mampu beli 2 gula kapas, untuk dimakan berlima. Saat itu memang terasa sangat bahagia, hingga Eng Hui berhenti di depan tangga yang tidak pernah dia lupakan. Karena tangga itu menjadi saksi bisu, di mana saat itu Eng Hui mencium Hansu pertama kalinya. Hansu pun tersenyum dan ingat kejadian di tangga tersebut. Mereka pun melanjutkan jalan-jalannya dan Eng Hui tersipu malu saat Hansu merangkulnya. Saat mereka lagi asyik duduk berdua di pinggir lapangan basket, Hansu bertanya kepada Eng Hui, apakah tidak ada yang membicarakan perjodohan. Lalu Eng Hui menjawab, banyak sekali yang ingin menikah dengannya, karena Eng Hui merasa sekarang banyak uang. Lalu Eng Hui menambahkan, di usianya yang sekarang, membuat ia curiga kepada orang yang ingin menikahinya. Bisa jadi orang tersebut memiliki penyakit, atau tidak punya pekerjaan, atau hanya ingin menginginkan uangnya saja. Eng Hui merasa dirinya menjadi orang jahat, sampai-sampai hubungan asmaranya diperhitungkan seperti orang berdagang. Lalu Eng Hui menanyakan, mengapa Hansu bercerai? Hansu ambil nafas panjang, dan hanya bisa menjawab, bahwa ia suami yang buruk dan tidak kompeten. Lalu Eng Hui memotongnya dengan berbicara bahwa Hansu seorang yang kompeten, kalau tidak mungkin menjadi kepala cabang Bank SS. Mereka pun bergembira dengan bermain bola basket bersama. Di lain sisi, Ingwon dan Ho-sik berjalan menuju kafe, untuk bertemu dengan Kim. Mereka berdua selalu saja bertengkar, bahkan mereka bertengkar hanya karena masalah buka pintu aja. Di kafe, Kim hanya menghela nafas dalam-dalam. Lalu Ingwon penasaran, dan menanyakan, apakah Hansu pinjam uang kepada Kim. Karena adiknya Hansu cerita, bahwa Hansu mau pinjam uang 200 juta won kepadanya. Lagi-lagi Kim tidak menjawab, dan hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Malam harinya, Hansu dan Eng Hui check-in dengan kamar bersebelahan di Hotel Bintang 5. Eng Hui merasa terlalu berlebihan mereka menyewa kamar mewah seperti ini. Hansu membalasnya dengan mengatakan, bahwa ini adalah wisata kenangan yang hanya bisa terjadi sekali saja, jadi sudah sepantasnya kalau berlebihan. Eng Hui sangat senang dan bersemangat, dan mengajak Hansu minum bersama, lalu Hansu pamit untuk membelikan minuman terlebih dahulu. Saat sendiri, Eng Hui terharu, karena selama ini ia hanya bekerja keras, dan gak pernah ke tempat mewah seperti Hotel Bintang 5 ini. Tiba-tiba Ho-sik meneleponnya lagi. Karena merasa kesal dan terganggu, Eng Hui marah. Ho-sik mempertanyakan, kenapa Eng Hui pergi ke Mokpo berdua dengan pria berkeluarga. Eng Hui menjelaskan bahwa Hansu sudah berpisah 7 tahun yang lalu. Karena mereka pasang mode loudspeaker, maka semua orang di kafe mendengarnya. Jun pura-pura tidak mendengarkan pembicaraan mereka dan pergi, karena tahu hal ini tidak sopan dan mempermalukan seseorang. Lalu mereka meminta kepada Kim untuk mencari tahu kebenaran tentang perceraian Hansu. Kim pun mengirimkan foto-foto keluarga Hansu yang diambil setahun yang lalu kepada Eng Hui, untuk membuktikan bahwa keluarga Hansu baik-baik saja, dan tidak ingin bercerai. Sementara itu, Yong-ok lagi-lagi menerima telepon dari seseorang yang mencintainya dan keluar untuk menjawabnya. Sedangkan Jun hanya memperhatikan dari kejauhan. Dan setelah membeli minuman,
Hansu mendapat telepon dari anaknya, sehingga Hansu masuk ke kamarnya terlebih dahulu untuk menjawabnya. Lagi-lagi Boram ingin berhenti golf dan kembali ke Seoul. Istrinya tiba-tiba bicara, memastikan Boram benar-benar tidak bahagia lagi untuk bermain golf. Sambil menunjukkan luka di bibirnya. Luka itu ia dapatkan dari preman yang menagih hutang. Hansu tak ingin menyerah sama sekali, lalu menutup dan membanting handphonenya. Hansu sangat tertekan. Ia memandang dirinya di cermin, untuk mengumpulkan keberanian meminjam uang dari Eng Hui, agar tidak melukai hatinya. Namun terlambat sudah, karena In Gwon dan lainnya sudah memberitahu Eng Hui tentang kondisi ekonomi Hansu saat ini. Mereka mengingatkan Eng Hui, bahwa Hansu akan meminjam uang kepadanya, karena Hansu banyak hutang, dan hanya bisa bayar bunga 20% saja setiap bulan ke temannya. Bahkan Hansu meminjam uang ke adiknya 20 juta namun ditolaknya. Jadi target selanjutnya adalah Eng Hui, kata In Gwon sambil menyuruhnya segera pulang ke Jeju. Di saat bersamaan, Hansu datang. Eng Hui hanya terdiam, sedangkan Hansu yang tidak tahu modusnya sudah terbongkar hanya senyum-senyum. Eng Hui merasa hancur dan gak habis pikir, karena selama ini Hansu baik dan romantis kepadanya, hanya karena ingin pinjam uang saja. Karena sudah gak sabar, Eng Hui akhirnya menanyakan tujuan sebenarnya Hansu mengajaknya ke Mokpo. Apakah memang benar ingin meminjam uang saja? Hansu hanya bisa tertunduk lesu. Eng Hui kesal dan marah, ia mengatakan, harusnya Hansu jika memang butuh uang, langsung bilang saja. Tidak perlu berbohong tentang keluarganya yang sedang berpisah. Atau bahkan sampai mengajaknya berlibur ke Mokpo. Eng Hui benar-benar marah hingga memukulinya dengan bantal. Karena Hansu sudah mengecewakan dan memanfaatkan perasaannya saja. Eng Hui menganggap Hansu tidak melihatnya sebagai teman. Sejak berbohong tentang keluarganya, Hansu sudah tidak menganggapnya sebagai teman lagi. Melainkan sudah menganggap Eng Hui sebagai orang bodoh yang mudah dimanfaatkan perasaannya. Hansu membenarkannya, alasannya karena tidak ingin anaknya hidup seperti dirinya. Di mana ia sudah menyerah karena uang, hidup tanpa mimpi. Lalu Eng Hui mengatakan kalau ia baru saja kehilangan seorang teman seumur hidupnya. Sambil menangis terseduh-seduh, Eng Hui menyuruhnya pergi dari kamarnya. Hansu pun bergerak mau pergi. Namun sebelumnya, Hansu menjelaskan alasan mengapa dari awal ia tidak bilang ingin pinjam uang. Karena Hansu menginginkan Eng Hui merasakan kebahagiaan. Bukan hanya memotong ikan, mencari uang, dan membiayai adik-adiknya saja. Dan Hansu tidak ingin menghancurkan kenangan indah tentang dirinya hanya karena uang. Namun tetap saja semua sudah terjadi. Hansu lalu meminta maaf dan pergi. Eng Hui termenung penuh penyesalan dan sangat sedih. Saat itu Hosik menelponnya kembali dan menanyakan apakah Eng Hui jadi meminjamkan uang kepada Hansu. Eng Hui menjawab tidak meminjamkan uangnya sambil berteriak karena marah. Yang membuat Eng Hui merasa bersalah adalah, mengapa ia tidak boleh meminjamkan uang kepada Hansu. Sedangkan mereka berdua terus-terusan sering pinjam uang kepadanya. Sambil menjelaskan adakah teman seperti mereka, yang sudah membiarkan temannya terluka seperti itu. Tanpa tahu alasan sebenarnya. Dan apakah bisa dianggap teman, jika ada yang meminjaminya, namun memberikan bunga 20% seperti rentenir. Bahkan Eng Hui memarahi mereka, karena sudah seperti petugas yang menanyai penduduk desa. Untuk mengecek latar belakang mereka, sehingga Eng Hui telah membuatnya sangat malu. Eng Hui mengingatkan untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja, baik yang punya uang ataupun yang butuh uang, jika memang kalian temannya. In Gwon pun langsung pergi, karena apa yang sudah dikatakan Eng Hui memang benar. Lalu Eng Hui mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak pantas menjadi teman Hansu. Karena Hansu sudah mendatangi mereka yang sudah menganggap sebagai temannya, namun apa yang didapatkannya hanya dipermalukan. Malam itu Eng Hui sangat menyesal dengan apa yang sudah ia perbuat. Sedangkan Hansu dalam perjalanan ke Jeju, mendapat telepon dari istrinya. Anehnya, Hansu tidak marah mendengar bahwa istrinya sedang menuju bandara untuk balik ke Seoul. Hansu sudah ikhlas dan menerima keputusan istrinya. Namun Hansu mengkhawatirkan jika Boram nanti menyalahkan mereka sebagai orang tua. Istrinya mengatakan bahwa Hansu tidak perlu khawatir, dan menyuruhnya percaya kepada pilihan Boram. Karena seiring berjalannya waktu, impian seseorang bisa saja berubah. Dan sebagai orang tua, mereka harus percaya bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya.
Sesampai di Jeju, Han-soo pun menulis surat pengunduran dirinya, dan bergegas pergi ke Seoul untuk menjemput istri dan anaknya. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Eng Hui, yang telah mentransfer uang 200 juta kepadanya. Dan menganggapnya sedang rugi tahun ini, jadi tidak perlu terlalu memikirkan, dan menyuruh Han-soo untuk menerima saja. Han-soo tersenyum membaca pesannya. Keesokan paginya, saat Eng Hui berangkat ke pasar, ia menerima pesan dari Han-soo yang telah mengembalikan uangnya. Han-soo tak ingin Eng Hui merasakan rugi tahun ini, karena sudah bekerja sangat keras. Dan meski mengembalikan semua uangnya, Han-soo tetap menerima niat baiknya. Dan bersyukur teman-teman yang hanya ada dalam ingatannya, kini telah menjadi temannya lagi. Han-soo berjanji kepada teman-temannya untuk bekerja lebih keras lagi. Dan suatu saat, ia ingin mentraktir mereka minum soju, di pinggir laut Jeju dengan hati yang tenang. Eng Hui akan menunggu di pinggir pantai, saat itu terjadi. Han-soo pun sangat gembira dan terharu setelah bertemu dengan keluarganya, dan mengajak keluarganya liburan bersama. Di akhir episode 3 ini, Eng Hui senang sekaligus sedih karena kepergian Han-soo sebagai cinta pertama abadinya. Ia bernyanyi, sambil mengenang kebersamaan mereka selama ini. Dan Han-soo pun bahagia, berlibur bersama keluarga tercintanya. Lalu bagaimana kisah asmara Kapten Jun dengan Yong-ok? Tunggu di episode selanjutnya. Ketik di komentar, untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar selalu update kisah drama terbaru.